Kisah apa yang jarang kita dengar di dalam hampir 78 tahun kemerdekaan Indonesia? The Untold History of Indonesia adalah serial web yang menceritakan bagian dari perjalanan bangsa yang jarang terdengar, namun begitu penting dalam membentuk bangsa ini. Ini adalah rangkaian kisah Indonesia yang belum terungkap. Selamat datang di The Untold History of Indonesia. Kita kembali pada tahun 1945. Setelah masa kemerdekaan, penjajahan oleh Belanda yang sekian lamanya telah menyebabkan Indonesia terputus dari sistem perbankan global dan tidak memiliki institusi finansial yang mampu mengendalikan ekonomi kita sendiri. Pada waktu itu, Indonesia belum punya uang milik nasional. Yang beredar hanyalah uang NICA dari pemerintahan sipil Hindia Belanda dan uang yang dinamakan rupiah Jepang. Sirkulasi ekonomi waktu itu sangat bergantung pada bank-bank asing yang tentunya tidak berpihak pada masyarakat Indonesia. Salah satu bank asing itu adalah De Javase Bank yang didirikan oleh Belanda setelah VOC bangkrut. Nah, muncullah Margono Djoyo Hadikusumo, seorang pegawai Volkskredietwezen atau Dinas Perkreditan Rakyat Belanda yang ahli di bidang perkoperasian sejak masa kolonial. Kemudian, Margono punya pendapat yang tidak biasa. Indonesia harus memiliki bank sentralnya sendiri. Bank sentral baru ini akan memfasilitasi lalu lintas perdagangan, yaitu ekspor dan impor, serta melayani kebutuhan ekonomi bangsa yang baru merdeka. Nah, Margono Djoyo Hadikusumo ternyata keturunan dari Panglima Banyak Wide dan seorang bapak dari Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo, yaitu bapak dari calon presiden Prabowo Subianto. Singkat cerita, dengan restu dari Wakil Presiden Muhammad Hatta, ia pun mendapat surat kuasa untuk membentuk Bank Negara Indonesia. Tapi, masalah ternyata selalu ada. Margono berpikir bahwa dukungan akan mudah didapat. Tetapi para pengusaha yang berjanji untuk mendukung pendirian bank ini ternyata tidak mengirimkan dana yang dibutuhkan. Margono sendiri juga dibatasi oleh surat kuasa, yaitu tidak boleh mendapatkan dana yang tidak sah. Tangannya pun terikat. Ada juga yang kontra, misalnya Insinyur Surahman Cokro Adisuryo, Wakil Menteri Keuangan saat itu, yang menyarankan untuk ambil alih De Javase Bank saja. Namun bagi Margono, tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Mata uang rupiah Jepang dan mata uang NICA semakin luas beredar di masyarakat. Nah, di tengah kegentingan ini, RM Surojo muncul dan menyarankan untuk membentuk yayasan. Sebuah yayasan bernama Pusat Bank Indonesia. Akhirnya ada juga jalan terang. Seorang dokter bernama Soeharto, yang juga dokter keluarga besar Margono, bersedia menambahkan dana dari Fons Kemerdekaan Indonesia. Dan dari kucuran dana itu, Margono menyewa gedung di Menteng 23, Jakarta, tempat yang kini menjadi rumah operasi Yayasan Pusat Bank Indonesia. Ia merekrut dari mantan anak asuhnya, staf Javase Bank, dan tempat lainnya, dalam rangka membentuk tim pertama yang akan menjadi tulang punggung Bank Negara Indonesia. Melihat kesiapan tim ini, pemerintah juga bereaksi. Mereka melarang beredarnya uang NICA dan membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia. Nah, dari sinilah lahir Uang Republik Indonesia atau ORI, mata uang kita yang bebas dari jeratan jaringan finansial Belanda. Sejarah mencatat pada 16 September 1945, Bank Sentral Negara Indonesia didirikan. Margono pun ditunjuk sebagai direktur utamanya, sebagaimana diputuskan dalam sidang Dewan Menteri 3 hari kemudian. Nah, pendirian Bank Nasional Indonesia yang kemudian digantikan oleh Bank Indonesia ini adalah usaha untuk memutuskan tali yang selama ini mengikat Indonesia sebagai koloni Belanda. Melalui pendirian bank sentral dan mengeluarkan mata uang sendiri, kita dapatkan kemerdekaan yang paripurna. Kisah ini adalah cuplikan perjalanan Margono Djoyo Hadikusumo tentang satu orang bersama dengan tim
yang dapat merubah masa depan sebuah bangsa dari mimpi belaka. Kisah ini adalah salah satu dari banyak kisah di serial The Untold History of Indonesia